Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Ahmad Gibran Haki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di program studi pendidikan bahasa Arab S1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang qawaid yang terdapat pada buku Nahwu Wadih atau kitab Nahwu pada jilid 3, Nahwu Wadih jilid 3, Al-Juz'us Salis. Khabarul mubtada'i hina yakunu jumlatan aw sibahal jumlati. Yang artinya khabar mubtada ketika berupa kalimat atau serupa kalimat. Yang pertama kita bahas dulu tentang dari qawaidnya. Ini yang ada di buku, saya ambil dari buku Qawaid Nahwu Wadih jilid 3. Kama yakunu khabarul mubtada'i mufradan. Jadi khabar mubtada itu ada yang mufrad, yakunu jumlatan fi'liyah. Ada juga yang berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlatal ismiyah atau jumlah ismiyah, kalimat ismiyah atau fi'liyah, atau sibahal jumlatin atau serupa kalimat sibahal jumlatin. Seperti zarfan, zaraf, au jaran wa majruran atau jar majrur. Dan yang kedua, yahibbu an tashtamilu jumlatal khabari ala dhamiri yarbituha bil mubtada'i. Yaitu kalimat yang menjadi khabar harus mengandung dhamir yang menyambung dengan mubtada. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang sedikit yang ada pada qawaid pertama tadi. Jadi khabar itu terbagi menjadi dua, yaitu khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad seperti yang kita tahu, mubtada setelahnya langsung khabar. Jadi khabar mufrad itu khabar yang terdiri dari satu kalimat. Kalau khabar ghairu mufrad itu dari serupa kalimat atau juga fi'il. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi khabar ghairu mufrad itu bisa berbentuk jumlatan fi'liyah, kalimat fi'liyah atau kalimat fi'il. Yang kalau dia berbentuk kalimat fi'liyah, dia harus terdiri fi'il dan fa'il. Dan juga ada yang terdiri dari jumlatul ismiyah yang harus terdiri dari mubtada khabar. Dan terakhir yaitu sibul jumlah yang terdiri zaraf atau jar majrur. Oke. Kita langsung ke contoh. Amsilatul ula. Al-harakatu tuqawwi al-adalat. Yang artinya bergerak itu menguatkan otot, olahraga. Al-harakatu bisa bergerak, tapi untuk lebih supaya sesuai dengan kalimatnya kita artikan olahraga. Al-harakatu, olahraga, tuqawwi al-adalat, menguatkan otot-otot. Al-harakatu yaitu mubtada wa alamatu rafi'ihi dhamma, tuqawwi yaitu fi'il mudhari' dan juga fa'il. Fa'ilnya takdiruhu entah. Dan adalat maf'ul bih. Nah, bentuk fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih ini boleh tergantung dari fi'ilnya, bisa fi'il fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kalau dia fi'il lazim, dia tak perlu maf'ul bih. Kalau dia fi'il muta'addi baru kita tambahkan maf'ul bih. Nah, dari fi'il fa'il ini kita sebut saja fi'il fa'il, dia kan berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, berarti karena jumlah fi'liyah tadi termasuk dari ketiga sibhul jumlah, jadi dia termasuk khabar, yaitu khabar ghairu mufrad. Maka ini bentuk mubtada khabar. Khabarnya berbentuk jumlah al-fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun contoh berikutnya terdapat pada sebelah kiri. Bisa kalian kerjakan jika kalian ingin mengerjakan. Lanjut contoh kedua, itu yang berbentuk fi'il fa'il. Nah, yang kedua ini kita bahas dulu. Al-muhazzabu yaitu mubtada, asdiqa'uhu jamak taksir,
Asdiqa'u jamak taksir, hu-nya domir muttasil. Kasiruna jamak muzakkar salim. Nah, asdiqa'uhu itu termasuk idhofah karena terdiri dari dua bentuk, yaitu jamak taksir dan domir muttasil. Domir muttasil sebagai maf'ul bih, asdiqa'u sebagai mudhaf. Nah, asdiqa'uhu itu menjadi mubtada. Idhofah dia menjadi mubtada, dan kasiruna menjadi khabar. Nah, susunan mubtada dan khabar ini terbentuk dalam satu kalimat, yaitu jumlatul ismiyah atau kalimat ismiyah. Nah, jumlatul ismiyah tadi termasuk dalam bentuk khabar ghairu mufrad. Nah, jadi mubtada'nya al-muhazzabu asdiqa'uhu kasiruna. Asdiqa'uhu kasiruna itu khabar ghairu mufrad atau kita sebut khabar dari mubtada awal. Nah, asdiqa'uhu mubtada sani, kasiruna khabar sani. Oke. Ini bisa contoh berikutnya, bentuknya sama cuman yang membedakan artinya. Al-muhazzabu asdiqa'uhu kasiruna. Anak-anak yang terdiri itu temannya banyak. Al-misbahu daw'uhu syadidun. Lampu itu cahayanya menerang, sangat syadidun. Al-bintu jamaluha asyarafu. Anak perempuan itu kecantikannya merupakan kehormatan. At-tujaru syi'aruhumul sidqu. Pedagang itu mutunya adalah kejujuran. Ini amsilah kedua. Yang pertama tadi berbentuk fi'il fa'il, yang kedua itu tadi berbentuk mubtada khabar atau jumlatul ismiyah, dan yang ketiga yaitu yang berbentuk jar dan majrur. Al-kitabu mubtada, fi harf jar, al-qimtari majrur bi fi. Nah, jar majrur ini merupakan sibhul jumlah dari khabar. Jar majrur ini bentuk kesatuannya merupakan sibhul jumlah atau kalimat serupa. Nah, kalimat serupa tadi termasuk dalam 3 bentuk yang terdapat pada khabar ghairu mufrad. Boleh lihat contoh di samping. As-sarju alal farasi. Pelana itu di atas kuda. Al-mataru minas sahabi. Hujan itu dari awan. An-najatu fis sidqi. Selamat itu dalam kejujuran. Kesuksesan itu dalam kejujuran. Oke, kita lanjut ke amsilah keempat. Kalau yang ketiga tadi sibhul jumlah dalam jar majrur. Nah, yang keempat ini yaitu zaraf wa mazruf. Nah, al-qantaratu fawqan naili. Yang artinya jembatan itu di atas an-naili, ini sungai Nil. Jadi karena fawqa ini zaraf makan, jadi an-naili berbaris bawah jadi mazruf dari fawqa. Nah, bentuk zaraf dan mazruf ini terbentuk dalam satu kesatuan, yaitu sibul jumlah seperti jar majrur tadi. Nah, maka sibul jumlah yang berbentuk sibul jumlah zaraf, mazruf dan jar majrur tadi menjadi khabar ghairu mufrad. Nah, mubtada'nya al-qantaratu, khabarnya terdiri dari 2 kalimat, yaitu fauqan naili yang berbentuk sibhul jumlah. Nah, bisa dilihat di samping.
Al-mutanazzahu amamal baiti. Tanaman wisata itu di depan rumah. As-sa'atu tahtal wisadah. Jam itu di bawah bantal. Yang terakhir, ar-rahatu ba'da ta'bi. Istirahat itu setelah lelah atau capek. Aywah, syukran kasiran ala istima' minkum. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan pada materi atau video ini, mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.